Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmala Agustusina dari kelompok 4 bersama Bapak Marta Husada akan memaparkan tugas kelompok kami, yaitu dengan materi kompensasi. Pengertian dari kompensasi menurut Hasibuan adalah semua bentuk penghasilan baik dalam bentuk uang, barang langsung atau barang tidak langsung yang diterima atau didapatkan oleh karyawan sebagai penghargaan atas jasa yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Ariandi 2018, kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja keras karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi tersebut bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung serta diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Bentuk-bentuk kompensasi yang pertama ada upah atau gaji. Upah atau gaji ini berhubungan dengan tarif gaji per jam, di mana semakin lama waktu bekerja maka semakin besar pula upah yang didapatkan oleh karyawannya. Upah mereka ini biasanya berbasis pembayaran yang kerap digunakan bagi para pekerja produksi dan pemeliharaan. Sementara gaji atau yang biasa disebut salari umumnya bersifat atau berlaku untuk tarif mingguan, bulanan, atau tahunan sesuai dengan pekerjaan dan beban pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua, insentif. Insentif dalam pengertian kompensasi ini diberikan sebagai tambahan gaji atau di luar uang gaji atau upah yang diterima oleh karyawan dan diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, tunjangan. Tunjangan adalah berbagai fasilitas yang didapat karyawan dari perusahaan. Yang keempat, fasilitas, yaitu kompensasi yang diberikan kepada perusahaan yang dapat berupa, contohnya berupa mobil perusahaan, keanggotaan klub, tempat parkir khusus, alat kerja, dan lain sebagainya. Fasilitas ini tidak selalu diberikan perusahaan kepada karyawan, tergantung bagaimana kesanggupan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Kompensasi langsung di dalam pengertian kompensasi merupakan kompensasi finansial secara langsung yang diberikan suatu perusahaan. Beberapa hal yang termasuk di dalam kompensasi finansial secara langsung diantaranya bayaran pokok yang termasuk di dalamnya bonus, laba, dan pembayaran tertangguh. Kedua, kompensasi tidak langsung. Sementara itu, kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang diberikan secara langsung tetapi bagi karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Kompensasi tidak langsung ini biasanya disalurkan melalui program proteksi seperti misalnya asuransi, paid life, paid leave, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan, fasilitas alat kerja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini sama sekali tidak berhubungan dengan finansial. Kompensasi non-finansial biasanya berupa pekerjaan atau proyek yang menarik atau menantang bagi karyawan, mendapat lingkungan kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya pemaparan akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Marta Husada. Pada Pak Marta dipersilakan. Terima kasih buat Bu Nora. Berikut tujuan kompensasi. Menurut Noto Atmojo, tujuan dan kebijakan pemberian sebuah kompensasi meliputi penghargaan terhadap prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan perusahaan. Kemudian, tujuan lain dari kompensasi juga ada mendapatkan karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang berprestasi, adanya ikatan kerja kepuasan kerja, meningkatkan performa kerja sebagai motivasi, meningkatkan disiplin kerja, penghargaan bagi karyawan,
dan memicu perubahan sikap semakin baik dan sebagainya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompetensi, menurut Profesor Dr. Haji Edi Sutrisno, MSI, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia 2016, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompetensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat biaya hidup. Kemudian, tingkat kompetensi yang berlaku di perusahaan lain. Tingkat kemampuan perusahaan, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan serikat buruh. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Salah janggal, kami minta maaf dalam pengucapan ataupun pemaparan. Kami dari kelompok 4, Marta Usada berserta Ibu Nurmala, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.